Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Aku Sulistianingsih di sini. Di video kali ini saya ingin membahas mengapa sih bayi itu tidak menangis pada saat persalinan atau pada saat bayi baru lahir gitu ya. Nah, sebenarnya saya itu pingin cita-cita membahas terkait dengan tentang Kemenkes nomor 320 tahun 2020. Nah, di sini itu terkait tentang standar profesi bidan. Nah, ternyata setelah saya pahami lebih lanjut, di sini tuh ada bagian-bagian yang menarik untuk dibahas, yaitu daftar masalah terkait dengan kebidanan. Banyak banget daftar masalah yang terkait dengan kebidanan yang enak aja untuk dibahas. Dengan memahami ini, justru kita akan lebih mudah dibandingkan hanya dengan soal-soal uji kompetensi. Karena kita langsung paham secara ilmunya, jadi tidak baik case by case gitu ya. Kita punya cita-cita ngebahas ini sampai selesai, jadi di fase masa menopause dan klimakterium. Jadi doakan saya ya biar bisa sukses membuat video ini. Nah, masalah yang pertama yaitu adalah bayi yang tidak menangis saat lahir gitu ya, di sini bahasannya. Nah, aslinya pada saat bayi itu di dalam perut atau kita sebut dengan janin ya, uh, sirkulasi darah itu asalnya dari plasenta. Nah, dari plasenta ini lah oksigen ditransfer dari ibu menuju ke si bayi. Nah, sistem sirkulasi seperti ini, jadi sistem oksigennya itu tidak melalui proses pernafasan si bayi ya. Jadi paru-parunya si bayi ini masih belum berkembang gitu. Nah, tibalah pada saat persalinan. Nah, pada saat bayi bersalin itu bayi itu kan keluar dari kepala bayi itu kan keluar ya. Kalau untuk normalnya itu kan kepala bayi duluan keluar. Nah, pada saat bayi itu kepalanya keluar itu akan ada yang namanya refleks bernafas. Nah, jadi mulut atau hidungnya itu akan ada refleks untuk bernafas. Namun karena memang masih baru keluar kepalanya, jadi masih ada penekanan di bagian di dadanya sini. Nah, penekanan di dada sini itu menghambat bayi untuk bisa refleks bernafas. Barulah setelah seluruh tubuh dari bayi ini keluar semua, nah tekanan yang ada di dada karena jalan rahir yang sempit ini akan berkurang. Oleh sebab itu, tekanan yang akan berkurang itu, maka si bayi akan refleks untuk menarik nafas dengan lebih mudah. Nah, pada saat bayi menarik nafas itu, karena di dalam mulutnya itu masih ada cairan, di dalam hidungnya juga ada cairan, itu akan menghalangi jalan nafasnya sendiri. Namun sebenarnya cairan ini adalah cairan yang normal ya, yang tidak masalah. Nah, pada saat itu bayi biasanya akan terbatuk, tergagap. Nah, yang disebabkan oleh cairan yang menghalangi dan mengisi bagian paru-parunya. Jadi sebenarnya selama cairan ini normal, tidak mengandung mekonium atau selama ketubannya itu jernih, itu adalah cairan normal di dalam janin. Tapi itu bisa menyebabkan refleks batuk yang bisa membuat akhirnya melalui pita suara terus, nah terjadilah pertama kali bayi itu akan mengalami teriakan atau bisa menjadi menangis. Nah, proses menangisnya bayi ini justru membuka lebar dari paru-paru. Nah, akhirnya yang sistemnya jadi proses transfer oksigen itu yang tadinya jadi plasenta, lalu akan berubah menutup foramen ovale, sehingga sistem pernafasannya itu dimulai dari paru-paru gitu ya. Nah, ketika bayi menangis saat lahir ini merupakan pola dari suatu penanda bahwa kondisi bayi itu saat ini sedang baik-baik saja gitu ya. Tangisan bayi yang kuat dan kencang itu menandakan bahwa bayi itu sehat dan paru-parunya itu sanggup mengembang dan dia bisa mengempis lalu mengembang lagi sehingga tidak ada gangguan dari pernafasan. Nah, sistem jantungnya juga setelah dipotong ya dari tali pusatnya ini dipotong ini ya, maka sistem transfer oksigen yang tadinya dari plasenta itu akhirnya berubah ya langsung dari paru-paru. Makanya nanti pola alur di jantungnya juga akan berbeda. Nah, gitu. Nah, sistem pernafasan dan peredaran darah pada saat bayi pertama kali bernafas itu kalau sudah berhasil dan sudah baik gitu, itu menandakan si bayi berhasil melalui transisi dalam kehidupannya. Mulai dari janin lahir sampai dengan ke
keluar gitu ya. Namun ada kalanya nih bayi tidak menangis ya. Bayi tidak menangis dan gagal melakukan refleks pertamanya. Nah, sehingga oksigen itu tidak sampai ke seluruh tubuh ataupun ke seluruh organ ataupun sampai dengan ke otak. Biasanya penyebab dari bayi tidak menangis itu sendiri tidak langsung terjadi gitu saja. Namun biasanya sudah bisa dideteksi pada saat proses persalinan. Contohnya, pada saat proses persalinan denyut jantungnya itu lebih dari 160 atau tinggi lebih dari 180. Bahkan denyut jantungnya yang tinggi itu akan terus meningkat sampai dengan menurun drastis hingga di bawah 100. Itu menunjukkan bayi mengalami stres pernafasan pada saat di dalam rahim gitu ya. Nah, biasanya apabila ini terus berlanjut, bayi itu akan mengalami suatu kondisi hipoksia di dalam janinnya gitu ya. Namanya kita sebut dengan fetal distress. Jadi bayi tidak menangis itu tidak langsung serta-merta karena faktor tidak menangis gitu saja ya. Nah, selanjutnya adalah karena faktor trauma pada saat persalinan. Atau bayi yang tidak menangis itu disebabkan karena bayi itu sendiri sudah meninggal di dalam rahim gitu ya. Sehingga bayi itu gagal melakukan proses pernafasan. Nah, untuk bayi-bayi yang mengalami asfiksia dan masih bisa diselamatkan, biasanya bayi tidak akan langsung refleks menangis gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Oksigen yang harusnya ditransfer ke dalam organ-organ itu tidak berhasil. Nah, oksigen itu kan sangat penting ya bagi tubuh untuk bertukaran nutrisi dan yang paling penting itu adalah pada saat oksigen ini sudah tidak sampai di organ otak melebihi 10 menit. Nah, itu akan menyebabkan kematian di mana oksigen jaringan di mana organ otak itu adalah organ yang tidak bisa sembuh kembali apabila jaringannya telah mati gitu ya. Nah, bagaimana sih langkah untuk mencegah terjadinya bayi tidak menangis saat bersalin? Yang pertama yaitu pastikan sebelum persalinan harus sudah melakukan kunjungan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilannya ya. Jadi kalau ada apa-apa sudah bisa terdeteksi secara dini. Nah, selanjutnya pada saat bersalin pastikan kita bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Juga di rumah bidan atau boleh juga di rumah bersalin maupun di rumah sakit ya, pastikan itu ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila bayi mengalami fetal distress, kalau ada di fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan itu pasti bekerja sama dengan tim dari pediatrik untuk melakukan pertolongan pertamanya melalui resusitasi. Jadi, dalam proses resusitasi ini bayi akan diberikan artifisial atau artificial oksigen ya, di mana bayi itu akan dibantu untuk proses pernafasannya dengan menggunakan alat ambubek atau oksigenasi. Nah, untuk membahas terkait dengan resusitasinya atau asfiksianya, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, dari proses oksigenasi ini, tenaga kesehatan maupun bidan itu akan melakukan proses bagaimana resusitasi berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi tidak sampai di 10 menit bayi benar-benar tidak mendapatkan oksigen. Namun dengan adanya bantuan pernafasan ini, bayi bisa meminimalkan efek ya. Kalau bayinya itu tidak bisa bernafas hanya dalam kurun waktu 30 detik, 1 menit itu belum menyebabkan dampak yang sangat signifikan dalam kondisi kesehatan bayi. Namun bila sudah melebihi 10 menit itu pasti yang akan membahayakan, di mana akan menyebabkan faktor merugikan hingga kematian pada bayinya. Namun dengan adanya persalinan di tenaga kesehatan, kita akan lebih memudahkan bayi tersebut untuk dirujuk dan mendapatkan penanganan lebih lanjut gitu ya. Nah, itu saja konten kita hari ini, kenapa sih bayi itu tidak menangis. Nah, selanjutnya saya akan membuat konten terkait dengan kenapa bayi menjadi warnanya biru gitu. Padahal bayi itu harusnya normalnya warna merah. Kenapa? Dan bagaimana faktor penyebabnya, lalu bagaimana penata laksanaannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Buat aja kolom komentar kalau misalkan pengen dapat materi yang lainnya. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.